Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Halo Sobat Sehat, selamat sore. Selamat sore Sobat Sehat yang Anda yang mendengarkan Raisa Radio di kesempatan sore hari ini melalui radio aplikasi streaming. Selamat sore juga untuk Sobat Sehat semuanya nih yang mendengarkan Raisa Radio melalui website kami di radioindonesiasehat.com dan juga selamat sore. Dan apa kabar untuk Sobat Sehat yang menyimak Raisa Radio melalui Zoom meeting kami? Senang sekali hari ini saya Galuh dapat berjumpa kembali ya Sobat Sehat di hari Senin 23 Mei 2022. Sobat sehat, semoga Anda sehat hari ini dan juga tidak lupa untuk tersenyum dan juga bahagia. Karena memang mungkin dari kemarin minggu lalu nih Sobat Sehat kita banyak mungkin kita banyak mendapatkan kabar-kabar bahagia ya. Mulai dari hasil dari Euphoria SEA Games Indonesia yang menduduki peringkat ketiga, lalu juga rektor baru kampus kita yaitu Profesor Ova Emilia. Jadi banyak sekali kabar-kabar baik yang kita jumpai di minggu lalu, di hari-hari kemarin, dan tanpa sadar membuat kita terus-terus scrolling ya di media sosial. Dan apakah kita juga menghitung sudah berapa lama kita menghabiskan waktu di dunia maya, dan apakah kita perlu sebetulnya untuk menjaga jarak dengan dunia maya? Hari ini temanya menarik Sobat Sehat karena kita akan membahas mengenai digital detox, yaitu menjaga jarak dengan dunia maya. Nah, ini pas banget nih untuk Sobat Sehat semua ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan Sobat Sehat bersama dengan Mbak Restu Vistasari, Magister Psikologi, Psikolog dari Layanan Psikologi FKKMK UGM, dan Mbak Restu atau Ibu Restu gitu ya, ditemani oleh Mbak Ina Amali Fauziah, Peer Counselor PSIK 2018 FKKMK UGM. Jadi untuk Anda Sobat Sehat silahkan kalau mau ikutan nimbrung gitu ya, boleh sambil santai kita menikmati sore hari ini. Bisa melalui WhatsApp kami ya yang mendengarkan di radio di 0858 8065 5970. Sekali lagi 0858 8065 5970. Dan juga kami persilahkan nih untuk Sobat Sehat yang di Zoom boleh nanti langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat. Selamat menyimak, kepada Mbak Ina kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh, saya ambil alih. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Perkenalkan saya Ina Amali Fauziah, salah satu peer counselor dari Layanan Psikologi FKKMK yang merupakan mahasiswa Ilmu Keperawatan Angkatan 2018. Jadi sore hari ini kita akan bincang-bincang gitu ya mengenai suatu topik yang pastinya familiar banget sama kehidupan kita, yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita, yaitu mengenai digital gitu ya. Kehidupan kita itu nggak bisa ya jauh-jauh dari digital sekarang, bahkan banyak banget orang yang bergantung sama digital gitu. Kalau nggak ada digital ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, sejatinya kita tahu gitu suatu hal pasti ada baik sama buruknya gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh gitu sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan digital, perlu nggak sih kita membatasi penggunaan kita terhadap digital ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Mbak Restu Vistasari, salah satu psikolog dari Layanan Psikologi FKKMK. Selamat sore Mbak Restu. Selamat sore Ina, halo. Menyapa juga untuk Sobat Sehat Raisa ya. Semoga sore hari ini semuanya pada sehat, insya Allah ya. Ya, Mbak Restu, sebenarnya tadi udah disebutin gitu ya sama Mbak Galuh mengenai topik kita hari ini mengenai digital detox. Digital detox sendiri itu apa sih gitu? Oke, ya jadi mungkin kita Sobat Sehat di sini mungkin udah pernah dengar lah ya gitu, meskipun mungkin kok kayaknya digital detox itu apa gitu, tapi kayaknya mungkin udah beberapa yang udah dengar tentang istilah yang cukup sering juga ya gitu sekarang gitu kita dengerin gitu. Nah, kalau terkait dengan digital detox itu apa? Kalau dari Oxford Dictionary sendiri di tahun 2019 itu lebih ke arah ketika seseorang
memutuskan untuk menjaga jarak dulu nih dari perangkat digital dan ada periode waktu tertentunya. Dan tujuannya itu untuk apa? Tujuannya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Misalnya untuk nurunin stres atau justru untuk meningkatkan interaksi sosial dia dengan di kehidupan yang nyata gitu ya, di real life-nya, bukan hanya di kehidupan digital tapi di real life-nya. Nah, kalau untuk istilahnya sendiri tuh sebenarnya ada beberapa istilah juga yang kadang-kadang digunain gitu ya, Ina, kayak ada abstinence, ada break, ada unplugging gitu ya, ada disconnection gitu. Tapi sebenarnya tuh sama aja gitu ya, mengacu pada satu definisi yang sama tadi. Nah, kalau intinya sih kalau ini dari salah satu jurnal penelitian gitu ya, dari si Parston tahun 2019 juga. Jadi itu digital detox itu prosesnya kayak kita lagi puasa gitu loh, Ina. Jadi kayak lagi fasting mungkin. Kalau puasa itu kan Ina mungkin nanti kalau bisa koreksi ya sebagai mahasiswa kesehatan gitu kan, kayak mengistirahatkan sistem pencernaan kita gitu nggak, Ina? Betul? Betul ya, Ina? Betul, Mbak. Jadi kayak untuk cleansing, untuk mengistirahatkan yang tadinya mungkin ngunyah mulu gitu ya, ada jeda istirahatnya untuk itu. Nah, sebenarnya sama aja konsepnya gitu, digital detox tuh kayak gitu. Ada jeda waktunya dari kita penggunaan perangkat digital. Meskipun memang kalau dari segi definisi itu di beberapa penelitian pun itu kayak belum terlalu jelas nih batasannya. Apakah hanya istirahat terhadap satu perangkat digital aja? Atau harus semuanya nih, mau smartphone iya, mau laptop iya, semuanya. Atau justru beberapa istirahat dari beberapa aplikasi aja itu udah termasuk digital detox. Jadi memang belum ada batasan yang jelas, cuman kalau dari beberapa penelitian gitu tuh sebenarnya misalnya kita istirahat aja nih dari penggunaan Facebook atau Instagram itu sudah termasuk ke dalam ranah digital detox itu tadi gitu. Jadi yang penting di dalam unsur pentingnya tuh ada periode waktunya itu, terus ada tujuannya. Tujuannya tuh tadi untuk apa? Gitu, lebih ke arah sana sih. Oke, jadi definisinya ini beda-beda gitu ya, Mbak? Beda-beda, betul. Tujuannya juga beda-beda. Nah, digital detox itu kan kita angkat jadi topik nih pada sore hari. Mungkin dong tanpa tujuan gitu. Iya. Mbak psikolog ini untuk ngangkat ini jadi topik. Sebenarnya tujuannya dari digital detox ini apa sih, Mbak? Kenapa penting gitu dilakukan? Oke, jadi kayak kenapa digital detox itu penting? Ya mungkin kan sekarang ya Ina, kamu ngerasain nggak kayak perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat gitu, banyak hal yang bisa kita akses dengan cepat, dengan instan gitu. Kita bisa yang tadinya nih misalnya kita perlu janjian sama teman harus ke rumahnya, harus datang dulu ke rumahnya dengan resiko nih orang ada atau enggak gitu ya di rumahnya gitu. Kalau sekarang bisa cepat lewat chat aja, lewat WA gitu ya. Terus juga kalau kita mau tahu info-info tadi yang terbaru yang kayak Mbak Galuh sampein, kita bisa sepersekian detik kita dengan cepat gitu ya, informasi itu kita dapetin. Atau misalnya di media sosial, di berita yang kita akses gitu, misalnya juga, atau misalnya ada yang suka nih sama artis tertentu. Kalau dulu mungkin harus beli majalahnya gitu ya, ini buat tahu fun fact-nya apa aja gitu. Kalau sekarang mah tinggal follow nih akun media sosialnya apa gitu. Salah satunya ini ya, kalau yang lagi booming kemarin NCT. Oh, tahu nih aku ternyata NCT tuh suka makan tumis kangkung waktu di Indonesia gitu, karena tahu dia update pada saat itu gitu kan. Jadi kemudahan perkembangan teknologi itu jadi kita bisa dengan instan dan cepat banget. Dan banyak banget kan tentunya benefit yang bisa kita dapetin dari hal itu gitu. Nah, tapi tentunya ada banyak juga nih dampak negatif yang kita bisa rasakan ketika kita nggak tahu nih batasannya yang jelas gitu. Nah, jadi boundaries-nya gitu. Jadi adanya ketidakseimbangan antara kehidupan kita di dunia digital sama kehidupan kita di real life. Dan itu tuh bisa berpengaruh sama perkembangan
sama kesehatan mental kita, sama kondisi psikologis kita gitu ya. Apalagi kalau di masa-masa pandemi ini kan penggunaan perangkat digital kan meningkat ya. Nah, mungkin kamu juga sebagai mahasiswa ngerasain yang biasanya tadinya kalau kuliah harus datang ke kampus gitu, ini tinggal duduk aja buka laptop, bisa kuliah online gitu. Terus ujian juga lewat situ gitu-gitu kan. Jadi karena pandemi kita nggak bisa ketemu orang, jadi pada akhirnya kelekatan kita terhadap perangkat digital itu tuh semakin erat lah gitu. Nah, tadi kalaupun misalnya kita nggak bisa menyeimbangkan antara dua dunia ini gitu, tadi itu resikonya bisa ke permasalahan psikologis juga gitu. Nah, entah itu kecemasan, entah itu perasaan terisolasi dan sebagainya. Dan kadang-kadang gini, perilaku itu kalau dari kajian psikologi ya, perilaku itu kan dibentuk dari faktor kepribadian dari diri sendiri ini, entah itu yang keturunan dan segala macamnya itu, dan di sisi lain juga ada faktor lingkungan gitu. Nah, faktor lingkungan ini kan macam-macam. Nah, ada faktor keluarga, teman-teman gitu. Nah, sekarang ketambahan nih faktor dari media massa, atau misalnya media sosial yang kita akses gitu. Itu jadi referensi dari pembentukan perilaku seseorang. Nah, salah satunya dari sekian banyak dampak negatif yang bisa dirasain adalah kadang-kadang kita menjadikan apa yang ada di media sosial itu tolak ukur pencapaian kita gitu. Kok aku nggak kayak Maudy Ayunda ya gitu misalnya. Oh dia udah sampai ke tahap sini nih, kok aku nggak bisa kayak dia nih gitu. Atau misalnya oh kayak teman aku nih, waktu teman aku yang mungkin satu SMP dulu nih, kita lihat akun Facebooknya, akun Instagramnya gitu. Jadi kita menjadikan tolak ukur itu sebagai referensi yang kita punya untuk nilai diri kita. Itu jadi pada akhirnya itu nanti ngaruhnya ke self esteem. Bagaimana dia memandang keberhargaan dirinya, atau bagaimana dia memandang kemampuan dirinya gitu ya, efikasi dirinya. Jadi akan sangat luas banget sebenarnya dampaknya gitu, tapi itu tuh terjadi ketika adanya ketidakseimbangan sih antara kehidupan kita di dunia digital dan juga di real life-nya. Nah, makanya kenapa penting? Benar yang Ina tadi tanyakan gitu ya. Kenapa penting ya? Karena kita perlu ngambil jeda. Sama kayak kita lagi naik motor, naik mobil, kita tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem nih gitu, biar nggak nabrak ya. Atau ketika kita lagi lari, kapan kita harus berhenti buat ambil nafas, buat ngatur energi ulang, buat melakukan refleksi diri gitu. Jadi kenapa pentingnya tadi kita butuh pause gitu. Gitu. Oke, jadi intinya lebih ke karena kita butuh rehat gitu ya, Mbak. Iya, Takutnya ketika rehat. kita ngelakuin itu terus-terusan, nggak ada istirahatnya, justru malah berdampak sama kehidupan di sisi lainnya begitu ya, Mbak. Iya, Jadi betul. maksimal performa mungkin di bidang akademiknya ataupun konsentrasinya gitu ya, Mbak. Oke, tadi Mbak Restu juga mention gitu mengenai efek digital ini kebanyakan langsung ke mental health seseorang gitu ya. Ini juga pasti teman-teman Sobat Sehat di sini ngerti banget kalau penggunaan digital itu nggak jauh-jauh dari yang sebutannya FOMO itu ya, Mbak. Oh iya, betul. Nah, yang mana FOMO ini kalau terus-terusan terjadi sama diri kita pasti jadi ngaruhnya kemana-mana gitu ya, Mbak, terutama sama mental health kita. Nah, tapi yang jadi masalah kadang kita itu enggak aware gitu dengan keadaan kita sendiri ya, Mbak. Apakah kita baik-baik aja atau enggak baik-baik aja, itu yang jadi masalah gitu ya, Mbak. Nah, sebenarnya kapan sih kita harus melakukan digital detox itu sendiri, Mbak? Gimana caranya nge-assess diri sendiri gitu kalau, oh aku tuh butuh istirahat, aku tuh butuh take a break dulu dari digital. Gimana, Mbak? Oke, wah menarik pertanyaannya. Ya betul tuh salah satu dampaknya gitu ya Ina tentang FOMO tadi ya, fear of missing out. Takut kalau kayaknya tuh nggak sama nih ketinggalan informasi gitu ya. Jadi ada FOMO terkait dengan itu. Nah, tapi betul tuh tadi Ina udah mention salah satunya kadang-kadang kita tuh nggak ngeh, kita nggak sadar gitu ya. Kalau ternyata aku tuh lagi dalam kondisi yang overload banget nih
sama digital gitu ya, sama penggunaan perangkat digital gitu. Nah, salah satu cara yang paling dasar dan kadang-kadang kita lewatkan adalah untuk meningkatin awareness tadi. Makanya kita butuh pause dulu buat ngelihat bahwa aku nih udah sekarang dalam kondisi yang kayak gimana sih. Nah, ada salah satu buku gitu ya dari Oriana Fielding, mungkin teman-teman di sini mungkin udah ada yang baca gitu ya, Sobat Sehat Raisa gitu, judulnya itu Unplugged. Di situ dia menjabarkan beberapa karakteristik ketika kita dalam kondisi yang digital overload. Misalnya nih, ini sama-sama kita merefleksikan diri termasuk aku ya, Ina. Jadi misalnya nih kayak ketika aktivitas mengecek pertama ya, ketika kita melakukan aktivitas mengecek ponsel itu pas bangun tidur gitu. Jadi hal awal yang dilakukan ketika bangun tidur itu adalah nyari HP dulu, atau mungkin ketika bangun di tengah malam yang dicari itu HP dulu, tuh kok nggak bisa tidur nih, kayak scrolling bentar deh TikTok nih ya, yang lewat di FYP apa aja gitu. Jadi pada akhirnya keterusan misalnya. Jadi aktivitas yang digunakan, aktivitas yang jadi prioritas pertama kali ketika bangun tidur atau kebangun tengah malam adalah ngecek smartphone. Terus yang kedua, bahkan misalnya sampai menyelinap nih diam-diam ketika kita lagi bareng sama temen, sama keluarga, tetap nyuri-nyuri kesempatan buat buka perangkat digital kita gitu. Contohnya sama smartphone, lihat aduh ada notifikasi apa nih di email, ada yang kirim email nggak ya gitu. Ada yang ngechat nggak ya, scrolling Twitter, scrolling Instagram. Jadi kayak kita tuh rasanya nggak bisa benar-benar lepas dari itu. Gitu ya. Terus bahkan misalnya sampai kejadian nabrak orang nih ketika kita lagi jalan misalnya, atau lagi berkendara karena kita sibuk sama perangkat digital kita. Jadi kayak kita tuh nggak aware sama, oh aku tuh sekarang lagi jalan, atau aku lagi bawa motor, aku lagi bawa mobil nih, lagi jalan kaki atau misalnya, jadi aku perlu pelan-pelan ngelihat ke depan, tapi karena kita udah fokus nih sama smartphone yang kita pegang, jadi atensinya tuh udah nggak ngeh lagi nih sama dunia sekitar, jadi teralihkan, jadi pada akhirnya tadi entah nabrak lah, entah kita kesandung lah, gitu-gitu ya. Jadi itu juga gitu salah satu cirinya. Terus juga misalnya yang keempat adalah ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu itu di kehidupan online kita dibandingkan aktivitas di luar ruangan. Kalau di masa pandemi mah ini sesuatu hal yang wajar ya. Nah, jadi kayak kita kan waktu pas di pandemi kan dalam tanda kutip kita dipaksa untuk kita berada di dalam situasi yang nggak bisa ketemu siapapun gitu. Kita cuman bisa kontak sama orang lewat chat misalnya kayak gitu. Itu juga bisa nge-trigger atau menjadi pemicu gitu ya kondisi digital overload itu tadi. Atau misalnya terganggu nih bagian atensinya. Jadi katanya misalnya nih, aduh aku susah nih fokus nih, kesulitan untuk menyelesaikan tugas tanpa terdistraksi sama aktivitas-aktivitas di perangkat digital kita. Misalnya lagi ngerjain tugas nih skripsi, sambil nonton YouTube misalnya. Keterusan tuh nanti, atau misalnya lagi ngerjain tugas, HP-nya di sebelah gitu ya. Ketika ada bunyi notifikasi, nggak apa-apa deh, kayaknya aku buka bentar deh, gitu kan, cuman buka notifikasi doang, gitu. Ujung-ujungnya kita hanyut lama, udah 15 menit, udah 20 menit berlalu, gitu. Jadi kayaknya tuh agak susah ngontrol diri, gitu. Jadi kayak gampang terdistraksi, gitu, atensinya, gitu ya. Gitu. Terus misalnya, jadi kita lebih memilih selanjutnya tuh juga ketika kita lebih memilih untuk berinteraksi secara online, dibandingkan offline dengan orang lain. Misalnya zaman maba gitu ya, masuk udah dalam kondisi pandemi, kok kayaknya aku lebih nyaman ngobrol nih sama teman-teman aku lewat offline aja ya, kok kayaknya aku nggak berani nih kalau mau ketemu langsung, takut nanti nggak seasik ketika waktu chat misalnya gitu. Jadi kayaknya aku kalau mau kita meet up lewat Zoom aja deh, lewat video call aja deh, kayak aku prefer ke online dibandingkan offline. Terus kemudian misalnya kita mau nyari hiburan atau ketika kita lagi dalam kondisi stres,
kayaknya coping stress kita banyak hal-hal yang menjadi coping stress kita tuh ada di online tadi. Bukan misalnya, kok aku nih coping stressnya nih aku mau main sama temenku keluar, atau mau nyobain masak atau nanam sesuatu, misalnya ada aktivitas-aktivitas di luar, aktivitas-aktivitas offline, tapi kita justru lebih memilih untuk ya udah deh aku ini aja nonton atau misalnya scrolling tadi media sosial gitu ya, itu juga itu termasuk. Atau kita juga menjadikan kegiatan online itu jadi salah satu hal untuk escape gitu. Sama hal yang tidak menyenangkan yang kita hadapin di kehidupan nyata. Misalnya nih lagi ngerjain skripsi mentok, udah nggak tahu nih mau ngelanjutinnya gimana, ya udah deh gitu, aku nggak susah ngelanjutinnya, yang aku main HP dulu deh gitu. Atau daripada ngerjain tugas mending aku main Twitter, atau daripada aku main Instagram misalnya. Karena kita ngehindari rasa tidak nyaman di tugas yang kita kerjain itu tadi. Jadi escape-nya tuh ke kehidupan online. Terus juga yang terakhir adalah kita sebenarnya misalnya ada juga orang yang udah ngerasa awareness-nya terhadap kondisi itu tuh sudah tahu dia, oh kayaknya aku nih udah overload banget nih, udah masuk ke dalam ranah digital overload, kelekatan aku terhadap perangkat digital itu sangat kuat banget, tapi kok ya berat banget buat ngontrol diri tuh kok kayaknya susah gitu ya. Jadi dia nggak tahu caranya gimana, cuman dia udah punya awareness gitu. Jadi kayak beberapa hal, simptom ya, mungkin digital overload kalau menurut Oriana Fielding gitu ya, itu tuh terkait dengan itu sih. Gimana? Kita tadi sembari merefleksikan diri, ada yang kamu alami juga nggak, Ina? Ini saya juga sambil yang, kayaknya ini aku gitu. Sambil cerita sambil refleksi ya Mbak ya. Iya, betul, sambil kayaknya iya deh aku nih kayaknya gitu. Kayaknya banyak banget sih ya yang relate gitu, apalagi kita masih digital walaupun emang udah nggak terlalu ketat gitu ya Mbak pembatasannya kayak sebelum-sebelumnya, cuman ya digital emang udah melekat sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Yaitu ada perasaan kayak takut tiba-tiba kerjaannya kalau nggak selesai, atau takut kalau orang lain gimana-gimana. Terus kalau mau istirahat tapi nggak tahu caranya gimana juga gitu. Biasanya sih perasaan-perasaan itu yang muncul gitu ya Mbak. Apalagi mungkin sobat sehat di sini banyak ya yang mahasiswa akhir nggak bisa banget gitu jauh dari laptopnya. Iya. Gitu ya. Skripsinya berhenti, skripsinya nggak lanjut gitu. Ke distract gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan mungkin kita sapa dulu ya Mbak teman-teman yang udah masukin pertanyaan di website Raisa Radio. Terima kasih ke Kak Ratna Ningsih, kemudian terima kasih juga ke Kak Oki Ristia yang sudah submit pertanyaannya. Kemudian untuk teman-teman lainnya bisa mengajukan pertanyaannya lewat website ataupun lewat Zoom di chatroom-nya ya. Oke, kita juga dapat banyak salam nih Mbak dari teman-teman yang ngedengerin, katanya seru obrolannya gitu. Wah, Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat ya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Boleh. Tadi kan kalau yang sudah disebutkan sama Mbak Restu itu lebih ke dampak secara psikologis gitu ya ke mental. Sebenarnya dengan keadaan seperti ini tuh ada nggak sih dampaknya secara fisik gitu? Mungkin ada orang gitu yang berpikir cuma ke psikologis aja kok nggak akan kenapa-napa gitu. Kalau aku masih bisa jalan, aku masih bisa makan tuh kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Sebenarnya efek ke fisiknya gitu. Oke. Berarti jadi lebih ke fisiknya gitu ya Ina ya. Nah sebenarnya tuh ini ya Ina, karena salah satu hal yang juga sering banget gitu aku temuin gitu ya sebagai psikolog, dan mungkin pengalaman pribadi juga atau pengalaman klien juga atau orang-orang terdekat itu tuh biasanya juga lebih berpengaruh ke pola tidur gitu ya. Jadi karena kita sudah terdistraksi, nggak bisa kalau jadi misalnya pola tidurnya juga terganggu nih misalnya, itu juga bisa kan berdampak ke kondisi kesehatan kita. Atau jadi misalnya game online mulu nih, sampai lupa makan, lupa mandi gitu ya, lupa aware terhadap kondisi dirinya, berasa kayak nggak lapar gitu,
atau misalnya biasanya kita terbiasa untuk olahraga, jalan, keluar, itu kayak, "Duh males deh," gitu ya, "entar aja," gitu, kayaknya nanggung nih sambil scrolling, sambil baca apa gitu kan. Jadi kita juga nggak gerak gitu ya secara fisik, itu juga sangat ngaruh banget ke kesehatan. Itu karena kan ini ya, kondisi psikologis dan fisik itu kan saling mempengaruhi ya, dipengaruhi. Jadi pasti ada dampaknya ke arah situ. Jadi yang paling sering sih sebenarnya di situ, dari perubahan jadi dampak tuh lebih ke pola tidur atau juga tadi misalnya ke kesehatan juga bisa. Oke, tadi Mbak Restu bilangnya kegangguan tidur ya. Mungkin Mhm, teman-teman Sobat Sehat sini bisa mulai merefleksikan gitu, gimana sih pola tidurnya. Jadi gangguan tidur tuh enggak yang klinis-klinis juga ya Mbak. iya Seperti enggak. ketika kita kebanyakan tidur atau Heeh, kurang tidur betul. pun itu udah Heeh, termasuk gangguan gitu iya, ya. ya Atau permasalahan. kebangun tengah Mhm, malam mhm, gitu, nggak bisa tidur lagi, atau mhm, mhm, bangunnya jauh lebih pagi daripada biasanya. Nah itu udah mhm, gitu ya di gangguan mhm. tidur Mbak. Iya, Harapannya sih teman-teman bisa mulai cari cara gitu, gimana sih mhm, biar jam tidurnya bagus lagi bagus gitu, karena lagi, kalau mhm, kekurangan tidur mhm, jadi kenapa-napa gitu ya Mbak. betul, mhm, mhm, mhm. Oke, Iya, iya, terus dari tadi kan kita ngomongin digital detox ya Mbak. Sebenarnya mhm, caranya tuh gimana sih? Apa oke, nggak ngebuka doang atau mhm, uninstall doang atau gimana nih? mhm, mhm, mhm. Oke, kalau proses, untuk ngelakuin digital detox tuh sebenarnya ada beberapa gitu ya, Ina, ya. Kalau dari, bukunya Seharian di Tahun 2018 itu, dia juga sangat ngerinci ini beberapa hal mungkin yang bisa kita lakukan untuk proses kita ngelakuin di digital detox itu. Yang pertama itu adalah terkait dengan komitmen. Komitmen itu kalau untuk kajian perilaku gitu ya di psikologi itu tuh ketika kita punya komitmen dia akan ngelit sama perubahan perilaku dalam jangka panjang. Kalau kita punya komitmen dan nggak hanya terkait dengan perubahan perilaku tapi juga biasanya lebih ke konsistensi. Jadi nggak cuman rajin di awal-awal doang nih, tapi juga bisa lebih konsisten melakukan itu secara rutin. Jadi yang pertama adalah tentang komitmennya. Nah, gimana caranya biar kita punya komitmen yang kuat untuk ngelakuin misalnya digital detox itu? Hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu dulu alasan kenapa aku harus ngelakuin ini. Kita bisa tahu itu dengan kita refleksi sama diri sendiri. Kira-kira nih dalam sebulan ini misalnya atau seminggu terakhir ini tuh gimana ya proses aku, kelekatan aku sama perangkat digital dengan smartphone atau dengan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Kira-kira app-app mana nih, aplikasi-aplikasi mana yang sekiranya itu draining banget nih buat kita gitu. Secara psikologis tuh ngasih dampak yang lebih lebih negatif nih. Misalnya nih, aku oke dengan Twitter, tapi aku tidak cukup oke dengan Instagram misalnya. Atau dengan seluruhnya, atau aku tidak cukup oke dengan Facebook misalnya kayak gitu. Karena tadi aku bisa melihat pencapaian orang lain, aku jadi ngebandingin diri aku jadi kehilangan diri aku misalnya. Jadi kita perlu menegakkan dan kita punya komitmen itu dulu yang pertama. Dan kita jadi tahu bahwa ketika aku ngelakuin ini, yang aku harapin dan aku dapetin tuh apa. Nah, terus itu yang pertama ya, terkait dengan komitmen. Terus yang kedua adalah kita perlu bikin planning. Planning untuk melakukan digital detox itu. Kita perlu tanyakan sama diri kita, kapan dan berapa lama. Dan ini harus realistis. Bukan yang kayak, aku mau sebulan menghilang, nggak mau pakai smartphone apa-apa gitu. Bisa bikin khawatir orang tua dong sama teman kerja, ini kenapa misalnya Ina nggak menghilang tiba-tiba gitu kan. Jadi makanya kita perlu bikin planning yang kira-kira itu realistis. Misalnya nih, oh aku tuh Senin sampai Jumat nih nggak bisa nih karena emang kerja, komunikasi sama orang gitu. Jadi kayaknya dalam satu minggu itu yang paling memungkinkan itu weekend. Oke, kayaknya cuman satu aja nih, aku mau nyoba hari Sabtu dulu gitu. Nah, ya udah kita centang tuh misalnya di kalender. Kalau hari Sabtu, Sabtu tanpa Instagram dan Twitter misalnya. Sabtu tanpa pegang smartphone misalnya. Jadi kita yang menentukan dulu, kita bikin planning dulu terkait itu. Terus yang
tiga ya berarti. Yang ketiga adalah kita perlu komunikasikan itu sama orang tua, sama keluarga, atau sama orang-orang terdekat kita. Tujuannya buat apa? Untuk nge-set ekspektasi. Yang pertama. Misalnya nih, Ina nih biasanya nih dikontak nih, cepet nih fast respon. Tiba-tiba kok hari Sabtu ini dia nih nggak dikontak, di telepon nggak bisa, di WA nggak bisa. Kenapa? Bikin panik gitu kan misalnya. Yang pertama. Jadi untuk nge-set ekspektasi, jadi oh Ina nih lagi digital detox, that's okay gitu. Emang dia slow respon. Terus yang kedua, kenapa kita perlu ngabarin orang terdekat? Karena itu ngelatih kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Jadi nggak cuma ngilang-ngilang doang, tapi misalnya kita udah ngasih tahu nih dari awal, dari hari Selasa, aku hari Sabtu kayaknya bakal slow respon, nggak bakal pegang HP nih. Kira-kira ada kerjaan nggak yang mungkin bisa aku kerjain dulu biar hari Sabtu tuh aku nggak diganggu, misalnya kayak gitu. Atau ada tanggungan-tanggungan apa yang bisa aku kerjain duluan nih, gitu, yang hubungannya sama orang lain. Jadi kita ngabarin teman kerja, teman satu organisasi, teman terdekat. Atau kita juga bisa kasih tahu nih, kira-kira kalau ada urgent apa-apa, kamu bisa kontaknya kemana. Misalnya kayak gitu. Terus yang keempat adalah, kalau kita ngerasa bahwa kita itu dampaknya tuh lebih ke beberapa aplikasi, mungkin nggak cuma logout, tapi mungkin uninstall boleh. Atau deaktif juga bisa gitu. Karena kadang-kadang kalau cuma logout aja, itu tuh kayak ada fase di mana withdrawal, kayak kayaknya pengen, yaudah deh nggak apa-apa, sekilas aja login dulu gitu. Kayak aku cuma pengen lihat yang komen siapa, yang like siapa gitu. Nah, jadi ada urge itu untuk ngelakuin itu lebih besar dibandingkan kita misalnya uninstall dulu deh gitu. Nanti hari Senin aku install lagi. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau itu dirasa diperlukan, kita bisa ngelakuin itu. Terus yang kelima ya, yang kelima adalah kita bisa bikin list aktivitas yang perlu kita lakukan nih di fase-fase digital detox itu. Misalnya nih hari kita mau nyoba 24 jam dulu aja, satu harian. Yang bisa aku lakukan selama 24 jam itu apa ya? Kalau diem aja pasti akan bosan, jadi yang ya nggak enak ya, nggak bisa buka IG, nggak bisa buka Twitter. Jadi kita bisa list dulu nih, kira-kira apa yang bisa aku lakuin. Oh, kayaknya aku udah lama nggak masak misalnya. Aku mau nyoba masak resep baru deh, gitu satu. Terus yang kedua, misalnya udah lama nih nggak nyiram tanaman di depan kamar kosan misalnya. Ya udah berarti itu masuk list. Terus yang ketiga, aku mau main deh ke pantai sama bestie aku. Udah diagendain pokoknya, ya udah gitu. Jadi hari itu ada aktivitas-aktivitas online yang bisa kita lakukan. Jadi bukan cuma sekedar diem aja gitu, enggak. Tapi tadi kita reconnect dengan aktivitas-aktivitas offline. Terus juga kita bisa bikin list kira-kira hambatan apa aja yang mungkin bakal kita temui nanti dan cara akan ngatasinnya tuh gimana. Nah, jadi kita biar bisa antisipasi dari awal. Gitu. Terus yang terakhir adalah kita perlu memastikan bahwa kita punya resource yang cukup ketika kita ngelakuin aktivitas-aktivitas offline tadi. Misalnya, aku mau nyoba resep baru nih, pas udah nyiapin bahan-bahannya, kok lupa ya caranya gimana, biasanya lihat YouTube-nya Chef Devina gitu. Apa aku buka YouTube lagi ya? Kan lupa, kan nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya yaudah deh lihat dulu ya, jadi gagal gitu kan proses digital detox-nya. Jadi pada akhirnya makanya kita sebelum ngelakuin digital detox itu kita perlu tahu aktivitasnya dan kita perlu tahu dulu nih, aku udah nyiapin belum nih resource untuk aku ngelakuin hal ini. Misalnya mau masak ya siapin dulu udah referensi resepnya, terus kalau mau jalan sama bestie tuh udah tahu tempatnya, jalannya nanti kemana, jadi biar nggak lihat-lihat internet lagi nih, atau lihat-lihat YouTube lagi misalnya kayak gitu sih. Jadi ya beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan di dalam proses digital detox tuh gitu sih. Nah, Oke, jadi banyak banget ya Mbak yang bisa kita lakuin gitu selama proses melakukan digital detox ini. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan maupun jawab pertanyaan teman-teman, dari teman-teman Raisa Radio Game ada yang mau lewat dulu nih, kita break dulu ya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Dizin, Mbak Restu dan juga Mbak Ina. Seru banget sore hari ini ya Sobat Sehat. Ternyata tadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan ada tanda-tandanya kapan kita perlu digital detox. Pastinya Anda masih menanti-nanti setelah ini akan bahas apa lagi gitu ya. Dan untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Dan kalau tadi Mbak Restu mengatakan bahwa kita butuh jeda gitu ya. Sore hari ini kita akan take a break ya. Sebentar kita akan memberi jeda untuk diri kita, untuk kita relax sejenak. Satu lagu akan kita nikmati bersama dari Bang Bang dengan So Good, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. I got your eyes on my mind. You're like a fine bottle of wine. I crave your kiss all the time. Baby, I wanna drink you up tonight. But it's so hard to focus when you're standing next to me. Baby, you're all that I need. You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. I know where I belong. Nowhere better than here with you. We're so good together. Na 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 na, yeah. There's a spark in your eyes, shining bright as the sky. You got that very special thing. You're like a queen, I wanna be your king. But it's so hard to focus when you're standing next to me. Baby, you're all that I need, yeah. You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. I know where I belong. Nowhere better than here with you. We're so good together. Nowhere better than when I'm with you. No, 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 no. You, nothing like you, baby. Nowhere better than when I'm with you. You, when I'm with you, baby. You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. I know where I belong. Nowhere better than here. Nowhere better. We're so good. You keep turning me on. You keep making me feel so good. So good. I know I'm better than here. I'm with you. Nothing like so together. Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu tadi semoga membuat Anda jadi feel so good ya sore hari ini Sobat Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, selamat bergabung bersama dengan Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang baru mendengarkan di radio kami, selamat sore. Anda sedang bersama dengan program kami di Bincang-Bincang Santai edisi sore hari ini. Tema kita menarik yaitu mengenai digital detox, menjaga jarak dengan dunia maya. Masih bersama dengan
Narasumber kita sore hari ini ada Mbak Restu Vistasari, psikolog di Psikologi FKK MK UGM dan ditemani oleh Mbak Ina. Dan Sobat Sehat tentu saja kami masih untuk mempersilakan Anda untuk bergabung, untuk bertanya atau mungkin sharing gitu ya di 0858 8065 5970 atau untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mari kita simak kembali Sobat Sehat kepada Mbak Ina. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ina. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Oke, langsung kita lanjutkan aja ya Mbak Restu ya, karena Ya. bahasan kita tuh lumayan asik, terus Oke. teman-teman yang join juga banyak yang tanya, sedangkan waktunya cuma singkat. Jadi sebenarnya manfaatnya apa sih gitu dari kita untuk bisa melakukan digital detox ini? Oke, ya sebenarnya manfaatnya banyak gitu ya. Nah, beberapa di antaranya itu pertama adalah tentunya produktivitas kita tuh jadi meningkat. Kenapa? Ya tadi jadi ngurangin distraksi gitu ya. Jadi terus atensi kita juga jadi lebih lama gitu. Kita punya kontrol diri yang kuat, terus tadi jadi pada akhirnya bisa ngurangin yang namanya prokrastinasi gitu ya, nunda-nunda pekerjaan karena adanya distraksi. Terus yang kedua adalah tentunya dari segi hubungan sosial kita sama orang lain jadi lebih kuat gitu bondingnya. Jadi ketika kita ngobrol sama orang itu kita jadi lebih hadir gitu ya. Hadir tuh dalam artian nggak hanya dari segi fisik aja tapi juga dari secara psikologis gitu. Benar-benar here and now nih kalau ngobrol sama orang, bukan yang fisiknya di mana pikirannya entah di mana gitu ya. Itu terus yang kedua, terus yang ketiga adalah tadi bisa ngurangin stres juga gitu, karena beberapa penelitian gitu ya juga bilang bahwa digital detox itu bisa nurunin simptom stres kita, nurunin level kortisol juga gitu-gitu ya. Terus yang terakhir adalah tadi sudah di-mention gitu sama Ina terkait dengan pola tidur gitu. Karena tadi kita biasanya telat tidur karena ngecek HP mulu gitu, jadi pada akhirnya lebih tertata nih pola tidurnya tuh lebih jelas gitu. Karena juga beberapa penelitian juga bilang ketika kita melihat layar handphone dengan lama itu tuh nurunin kadar melatonin di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Itu yang hormon yang bertugas untuk ngatur pola tidur gitu ya. Kalau ini bermasalah ya pola tidur kita juga jadi bermasalah. Gitu sih. Nah, jadi beberapa di antaranya adalah terkait dengan itu, baik dari segi psikologis, self control-nya kita juga ataupun dari kesehatan fisik. Oke, jadi manfaatnya banyak banget ya Mbak, entah dari fisik maupun secara psikologis kita tuh ternyata digital detox ini bermanfaat banget gitu. Bisa dilakukan sama siapapun gitu sebenarnya, kan kitanya emang berkomitmen gitu ya Mbak. Nah, kira-kira kesimpulannya apa nih Mbak dari bincang-bincang kita sore hari ini? Oke, kesimpulannya itu mungkin ini ya teman-teman sobat sehat gitu juga pernah ngedengar soal istilah disconnect to reconnect. Kita melakukan diskoneksi terhadap sesuatu untuk kita reconnect lagi nih. Nah, reconnect itu sama siapa ya? Reconnect lagi sama diri kita, sama lingkungan sosial kita. Ada istilah yang namanya the art of slow gitu ya. Gimana caranya kita berhenti bentar, ngambil jeda bentar untuk ngelakuin refleksi diri tadi. Misalnya nih, udah sejauh apa sih aku tuh jalannya, ini udah bener belum track-nya, tujuan aku ke depan tuh mau apa, udah ada di jalan yang tepat belum, karena selama ini mungkin kita melihat perbandingan diri kita sama media sosial, sama artis, sama teman-teman misalnya. Nah, sekarang tuh saatnya kita ngedengerin inner voice yang mungkin selama ini kita abaikan, suara dari dalam diri kita gitu. Jadi pada akhirnya kita reconnect lagi nih sama diri kita dan juga sama lingkungan sosial gitu. Jadi mungkin itu ya kesimpulannya, yaitu disconnect untuk reconnect lagi. Gitu. Ina. Oke, terima kasih Mbak Restu untuk kesimpulannya. Jadi untuk sobat sehat di sini semua, nggak apa-apa untuk take a break dari dunia digital gitu ya, untuk diri kita sendiri juga gitu, untuk our health juga gitu. Nah, mungkin langsung ngejawab pertanyaan yang sudah masuk aja ya Mbak. Mungkin dari pertanyaan pertama dari Kak Ratna Ningsih, selamat sore Radio Raisa. Wah, pas sekali topiknya karena sekarang penggunaan teknologi semakin masif dan sulit lepas dari digital. Izin bertanya, apakah ada cerita atau kasus di ruang praktik yang sampai parah karena hal-hal ini?
Terima kasih, Oke, sehat selalu Bu Restu. oke. Ya, terima kasih. Tadi siapa yang nanya? Ina? Mbak Ratna Ningsih. Oke, Mbak Ratna, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Sebenarnya nggak ini ya, nggak cuma di ruang praktek ya, tapi mungkin kita juga banyak mendengar kisah-kisah di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, kadang-kadang gini, digital itu tidak jadi satu-satunya faktor untuk wah seseorang bisa jadi misalnya permasalahan kesehatan mentalnya gitu, punya diagnosis tertentu gara-gara digital. Enggak, tapi itu bisa jadi faktor risiko buat seseorang. Misalnya nih, dia sudah punya self esteem yang rendah gitu ya tentang dirinya sendiri. Nah, makin itu bisa jadi makin memperparah ketika tadi dia scrollingnya nih terus dengan media sosial, melihat pencapaiannya teman-teman aku kok udah sampai sini kok aku belum gitu. Sedangkan di kehidupan nyata sendiri misalnya dia nggak punya support system yang bagus, makin dia ngerasa sendiri, makin ngerasa bahwa kok kayaknya aku nggak kayak orang lain, nggak kayak teman-teman yang lain gitu. Jadi media sosial itu atau digital itu tuh jadi faktor resiko tambahan ketika seseorang sudah punya kerentanan gitu ya secara psikologis. Jadi bukan hanya ini tuh faktor satu-satunya untuk wah dia jadi mental illness nih misalnya punya mental illness tertentu enggak, tapi ini tuh bisa jadi faktor risiko untuk seseorang. Dan ini tuh sering banget entah itu misalnya kasusnya ada tentang skripsi gitu ya, mungkin Ina sebagai peer counselor juga sering mungkin teman-teman atau ketika kamu lagi ngedengerin curhat gitu-gitu kan, misalnya kita lagi ngerjain skripsi, ngeliat teman posting di WA, alhamdulillah udah ACC gitu. Atau kok kayaknya, ya temen aku yang ini udah wisuda, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak saya dulu ketika ngambil magister, kok kayaknya temen udah kerja, kok aku masih sekolah aja rasanya gitu ya. Jadi kayak ngebandingin diri kita tuh sama orang lain gitu. Biasanya tuh terkait dengan ngebandingin diri dan jatuhnya nanti biasanya dampaknya ke self esteem dan self efficacy. Keberhargaan diri dia dan efikasi diri dia. Jadi itu kayak semacam faktor resiko gitu Mbak Ratna gitu yang bisa memperparah seseorang kalau kita nggak ngelola itu dan kita nggak aware gitu ya kayak kata Ina tadi kita nggak aware sadar terhadap wah aku nih udah ini banget nih sama media sosial misalnya gitu. Baik, Mbak Restu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini bisa langsung dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, mungkin akan Ya, berhubungan boleh. juga. Dari Kak Oki Ristia, lalu seperti apa sih batasannya untuk mengakses sosial media yang baik? Oke, jadi batasannya itu gimana gitu ya. Ini teman-teman, jadi kita perlu tahu dulu misalnya tadi ketika kita udah scanning nih, aku apakah sudah termasuk dalam digital overload apa enggak nih, gitu ya. Kalaupun misalnya udah ya berarti kita sudah melampaui batas itu dan kita perlu rehat, perlu istirahat. Gitu. Nah, terus kita juga misalnya tahu nih batasan-batasannya, kita perlu tahu trigger-trigger aku nih apa aja. Ada orang yang misalnya kalau ngelihat Instagram misalnya ngelihat berita-berita misalnya kayak waktu awal-awal pandemi gitu ya ngelihat berita COVID itu ya biasa aja kayak oh ya ini nambah pengetahuan aku tapi ada juga seseorang yang sudah punya cemasnya udah tinggi ngelihat berita kayak gitu makin ngerasa was-was dan panik gitu ya terus misalnya tadi kayak aku udah punya kerentanan aku tuh nggak bisa kalau ngelihat orang lain tuh misalnya pencapaian orang lain udah lebih daripada aku itu malah menghilangkan motivasi jadi yang pertama adalah kita perlu kenal dulu diri kita aku nih tipe orang yang kayak gimana. Aku tuh rentan, aku tuh mudah ke-trigger sama hal-hal yang modelnya kayak apa, misalnya. Gitu. Jadi kita bisa ngebatasin, oh aku nih nggak apa-apa kayaknya sama WA, tapi agak bermasalah sama Instagram, agak bermasalah sama Facebook nih misalnya. Atau misalnya sama app yang mana, sama app yang mana. Atau justru misalnya sama game online-nya. Atau sama justru smartphone yang nggak bisa lepas, misalnya. Gitu. Karena ke distraksi tadi. Oke, misalnya aku perlu ngebatasin diri. Misalnya dalam sehari itu kira-kira tugas aku yang perlu aku lakukan apa aja di sela-sela mungkin aku bisa nonton, aku bisa misalnya scrolling Instagramnya mungkin berapa lama aja nih, misalnya nggak lama-lama gitu. Atau misalnya mau menjelang tidur, aku perlu ngebatasin udah nggak boleh tuh pegang smartphone atau scrolling-scrolling karena kalau mungkin sobat sehat pernah tahu istilah sleep hygiene gitu ya, salah satu hal yang bisa perlu dilakukan syaratnya sleep hygiene tuh nggak boleh menggunakan perangkat
digital kalau kita lagi mau tidur. Jadi tempat tidur tuh ya buat tidur, bukan buat ngerjain tugas, bukan buat sambil scrolling, bukan buat sambil nonton, enggak. Jadi benar-benar harus dilakukan buat tidur. Jadi kayak batasan-batasan itu sih yang perlu kita perhatikan gitu, Mbak Oki. Oke, jadi mungkin kita juga bisa ini ya Mbak, sekarang kan di gadget kita masing-masing ada fitur untuk Oh iya, penggunaan sosial media kita gitu ya, itu iya bisa ya, banget untuk bisa dimanfaatkan digunakan. gitu ya. Misalkan kayak Kalau Samsung Instagram sih kita ada ya. maksimal 30 menit atau 1 jam, Iya, dia ke close sendiri. Kan Mungkin kita juga tantangannya bisa lihat. di Gimana, awal Ina? sih bakal susah banget ya Mbak. Tapi mau nggak mau kalau emang mau menjaga kesehatan kita secara mental maupun fisik ya harus dilakukan gitu ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan Mbak Restu. Betul. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Kak Ilham Akbar. Bagaimana menegur orang yang kecanduan gadget? Karena sering teman saya kalau pas diskusi itu malah ditinggal main HP. Kan jadi sedih. Oke. Sabar ya Kak Ilham. Oke. Oke. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi malah kita tuh nggak hadir gitu ya rasanya. Kalau mau negur tuh rasanya nanti takut tersinggung, didiamin juga kita yang bete gitu ya. Jadi mungkin kita bisa menerapkan yang namanya komunikasi asertif gitu sama orang lain. Nah, gimana caranya? Dimulai dari I statement. Jadi bukan you statement tapi I statement. Jadi misalnya diikuti dengan kosakata emosi. Misalnya aku sedih loh ketika aku lagi curhat nih, kamu sibuk sama handphone. Jadi ketika kita sampaikan I statement kita, diikuti dengan emosi yang kita rasakan, diikuti dengan faktanya. Habis itu kita tawarkan solusi. Solusinya berikutnya, boleh nggak kalau lagi cerita sama aku, kalau aku lagi cerita nih, kamu dengerin dulu, tapi habis itu boleh kok kamu kalau mau lanjut lagi sama HP-nya. Terus kita sampaikan juga kira-kira apa yang kita rasain kalau orang itu memenuhi harapan dari kita. Misalnya aku jadi merasa lebih dihargai kalau kamu kayak gitu, misalnya kayak. Jadi bukan yang kamu tuh nggak ngerti gitu, itu kan berupa judgement-nya. Tapi tadi kita bisa melatih dengan komunikasi asertif tadi, kita sampaikan apa yang I statement diikuti dengan emosi, diikuti dengan faktanya, kemudian harapannya apa, dan apa yang akan kita rasakan ketika orang itu memenuhi harapan tersebut. Gitu ya. Cuman itu mungkin bukan jadi satu-satunya jaminan untuk seseorang berubah, Mas apa tadi? Ina, Ilham ya? Iya, Mbak. Ya, tapi itu tadi adalah hal yang di dalam kendali kita. Kita cuma bisa memaksimalkan itu. Nah, gitu sih. Terima kasih Mas Ilham untuk pertanyaannya. Bisa kita lanjutkan ya Mbak, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, karena nanti akan ditutup oleh Mbak Galuh juga. Pertanyaan dari Kak Wanda, halo sahabat Raisa, izin bertanya kenapa kalau menggunakan HP atau laptop sebelum tidur membuat kita jadi nggak ngantuk lagi, bahkan ngantuknya jadi hilang, itu penyebabnya apa ya? Oke. Ya, terima kasih buat siapa tadi? Ina? Apa? Wanda, Mbak Wanda. Kalau kita ngelihat HP tadi, kalau di bukunya Zahariandes gitu ya, dia mengungkapkan terkait dengan digital detox itu. Jadi ketika kita tidur itu kan, ketika kita ngelihat layar HP itu tuh bisa ngurangin yang namanya kadar melatonin di dalam tubuh kita. Itu tuh kayak hormon yang ngatur untuk kita tidur. Nah, kalau itu bermasalah, tentunya pola tidur kita juga jadi bermasalah ya, kalau dari segi fisiknya. Nah, tapi tadi selain itu juga tadi kita jadi pada akhirnya terdistraksi nih, karena kan tidur itu tuh perlu disengaja ya. Jadi kita perlu mempersiapkan diri untuk misalnya benar-benar tidur, terus juga tadi menerapkan sleep hygiene mulai dari sekarang. Jadi kita mengkondisikan diri kita bahwa oke, sekarang aku mau tidur, HP-nya ditaruh dulu di laci atau di mana kayak gitu. Mungkin cuma bisa dihidupin alarmnya aja, terus kita mengkondisikan diri, oke sekarang aku mau tidur, emang benar-benar mengkondisikan diri untuk itu. Jadi biar nggak terdistraksi sama laptop, notifikasi, dan sebagainya. Gitu. Nah. Oke, Mbak Restu. Ini satu pertanyaan terakhir ya, karena last minute banget gitu. Udah minta izin dari Mbak Galuh juga nih untuk bisa ditanyakan.
Jadi Mm-mm. pertanyaannya dari Mas Dano, selamat sore sahabat sehat Raisa, Mm-mm. izin bertanya, apakah benar manusia modern saat ini rentan terkena teknek yang memberi beban lebih pada pundak dan leher, Kak Restu? Terima kasih Mm-mm. jika menjawab pertanyaan saya. Oke, manusia modern. Ya, karena kan setiap ini ya, sekarang itu kan tadi dengan perkembangan teknologi yang maju, dengan banyak hal tadi, itu tuh jadi semacam kayak dua mata pisau gitu ya. Kalau kita nggak menggunakan itu dengan benar, itu bisa jadi kayak bumerang buat kita. Terutama kalau untuk generasi Z gitu ya, sekarang mereka kan dikenal dengan istilah digital native gitu ya, yang udah sangat ahli banget nih sama perdigitalan gitu. Dan itu tuh juga satu sisi bisa memudahkan akses, tapi di sisi lain bisa jadi stresor nih buat kita gitu ya. Nah itu tuh kayak challenge atau tantangan. Bukan berarti kita jadi aku nggak mau deh ngegunain perangkat digital, aku udah pokoknya benar-benar nggak mau kan, enggak. Tapi kita bisa lebih bijak untuk menggunakan media sosial, lebih bijak untuk menggunakan perangkat digital yang kita punya. Gitu sih. Nah, tadi betul kalau misalnya sampai udah ke gejala fisik, pegel-pegel gitu dan segala macam kan itu berarti udah sign ya bahwa ini udah masuk ke dalam ranah kondisi digital overload. Oke, berarti kayaknya aku perlu rehat, perlu ngelakuin digital detox gitu, Mas. Dan Oke, terima kasih Mbak Restu. Menarik banget ya, berarti bahasan kita sore hari ini sampai banyak banget yang nanya gitu sebetulnya. Tapi karena waktu yang singkat, jadi harus kita akhiri. Jadi bisa disimpulkan kalau take a break from social media atau digital itu enggak apa-apa gitu ya, untuk memelihara kesehatan mental maupun fisik kita sendiri. Mungkin Mbak Restu ada yang mau ditambahkan dulu sebelum diakhiri atau sudah? Sudah sih, sudah itu aja. Mungkin terima kasih. Saya sebagai moderator pada sore hari ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memfasilitasi jalannya bincang-bincang sore hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Restu dan juga Mbak Ina telah memberikan ilmu kepada kita semua terkait dengan digital detox. Tadi sudah mungkin pada saat ini ya Sobat Z, pada saat obrolan berlangsung tadi kita banyak berefleksi ya. Kira-kira kita nih kondisinya seperti apa nih dan apa nih yang akan kita lakukan nih setelah ini. Jadi semoga obrolan kita sore hari ini dapat memberikan wawasan untuk Anda Sobat Sehat dan bermanfaat ya untuk menjaga diri kita itu tadi ya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Restu, Mbak Ina. Semoga bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Sama-sama Mbak. Sehat selalu. Sobat Sehat, mohon maaf nih apabila Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan sudah menunggu dijawab, namun karena keterbatasan waktu belum sempat terjawab gitu ya. Mohon maaf sekali dan Anda tetap bisa mendengarkan obrolan kita di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan jangan lupa Sobat Sehat besok pagi jam 8 pagi karena Raisa Radio akan hadir kembali dengan tema rambut rontok berbahayakah? Bagaimana mengatasinya? Jangan lupa besok jam 8 pagi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm untuk mendapatkan informasi menarik seputar program-program dari Raisa Radio. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Galuh beserta tim mohon pamit undur diri. Satu lagu menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's okay that you're feeling blue, 'cause I'm here to stay. I know there's a way, 'cause if I'm being true, I must say that I know what you're going through.
see you walk